Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, 8 juta ton plastik mencemari lautan kita. Dampaknya mengancam kehidupan laut, kesehatan manusia, dan masa depan bumi. Masalah ini bukan hanya tantangan buat Indonesia, tetapi krisis global yang membutuhkan solusi bersama. Untuk mengatasinya, dunia mengarahkan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 12 dan SDG 14. Tapi, bagaimana Indonesia dapat mengambil langkah konkret? Salah satu jawabannya adalah melalui transfer kebijakan dan kolaborasi dalam negeri. Transfer kebijakan adalah proses di mana sebuah negara belajar dari pengalaman negara lain untuk menghadapi masalah serupa. Contohnya, larangan plastik sekali pakai yang diterapkan di Uni Eropa dan Kenya telah memberikan hasil nyata. Indonesia belajar dari mereka, tetapi salah satu kunci keberhasilannya adalah kolaborasi di dalam negeri. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, komunitas lokal, dan masyarakat. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ini efektif. Di Uni Eropa, larangan plastik sekali pakai telah berhasil menurunkan penggunaan plastik hingga 70%. Sedangkan di Kenya yang melarang plastik di tempat umum, kebijakan ini berhasil mengurangi limbah plastik sekali pakai secara signifikan, terutama di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Sampah plastik di tempat pembuangan sampah utama dan saluran air dilaporkan berkurang secara drastis. Kebijakan mereka menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Melihat keberhasilan di negara lain, Indonesia mulai mengambil langkah serupa. Bali adalah pelopor dengan melarang plastik sejak 2019. Jakarta menyusul dengan kebijakan larangan kantong plastik di pusat perbelanjaan pada 2020. Kota-kota lainnya, seperti Surabaya, juga mulai menerapkannya. Adaptasi kebijakan memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan nasional atau internasional, atau sebaliknya agar relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan lokal. Koordinasi antar lembaga dalam menerapkan kebijakan dengan maksimal akan membutuhkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kolaborasi dalam negeri itu sendiri adalah kunci keberhasilan transfer kebijakan. Pemerintah pusat menetapkan regulasi nasional, tetapi pelaksanaannya akan bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan komunitas lingkungan membantu dalam edukasi dan advokasi, sementara akademisi menyediakan data dan penelitian untuk mendukung kebijakan. Hasilnya mulai terlihat. Di Bali, sampah plastik di lingkungan umum menurun hingga 50%. Namun, tantangan masih ada. Di pasar tradisional, banyak pedagang kecil yang masih menggunakan plastik karena bahan alternatif lebih mahal. Infrastruktur daur ulang juga perlu ditingkatkan. Disinilah pentingnya kolaborasi untuk memastikan solusi yang lebih inklusif dan efektif. Larangan plastik sekali pakai menunjukkan bagaimana sebuah ide global dapat menjadi solusi lokal yang konkret. Dengan transfer kebijakan dan kolaborasi dalam negeri, Indonesia dapat menciptakan perubahan nyata yang mendukung SDGs dan masa depan bumi kita. Kebijakan ini hanya akan berhasil jika semua pihak terlibat. Dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga Anda sebagai konsumen. Mari dukung kebijakan ini dengan langkah sederhana. Gunakan tas kain, hindari plastik sekali pakai, dan ajak orang lain untuk peduli. Bagaimana menurut Anda? Apa transfer kebijakan di Indonesia yang menurut Anda berhasil? Dan kebijakan mana yang masih membutuhkan dukungan lebih? Tinggalkan komentar Anda dan mari berdiskusi.